Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Perkenalkan, nama saya Niaba Akmalia. Saya akan menyampaikan motivasi dengan tema gaya hidup sesuai dengan teladan Rasulullah. Motivasi dari saya, ambillah hikmah dan pelajaran dari kisah orang-orang terdahulu. Jadikan keteladanan Rasulullah sebagai motivasi untuk berjuang serta peduli terhadap negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu kepada siapa kita harus mengambil teladan. Ditegaskan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21 menegaskan kepada umat Islam agar senantiasa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Ada 4 yang ada pada diri Rasulullah yang perlu diteladani, yang memiliki kandungan nilai-nilai karakter yang layak untuk dikaji seiring dengan perkembangan zaman. Di era globalisasi ini, semua orang dituntut untuk memilih dan memilah tuntunan dan tontonan yang membutuhkan tingkat kearifan yang tinggi. Kemajuan teknologi selain berdampak positif bagi perkembangan ilmu dan teknologi, juga disinyalir banyak berdampak negatifnya, terutama bagi generasi muda. Ditambah lagi dengan banyaknya tayangan-tayangan yang merusak karakter bangsa, seperti anak-anak remaja dewasa ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus faktual yang merusak moralitas generasi bangsa saat ini. Banyak anak-anak remaja yang terjerat kasus narkoba maupun kasus asusila. Bahkan kasus-kasus yang terkait dengan demoralisasi tersebut tidak hanya terjadi pada kalangan remaja saja. Hal ini sudah merambah hampir ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pendidikan karakter sebagai salah satu upaya karakter building. Pendidikan karakter ini harus mampu mengelaborasi fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Ketika melihat maraknya kekejian moral yang terjadi, seperti kasus korupsi, suap menyuap, pelecehan seksual, bahkan saling membunuh hanya untuk mendapatkan suatu jabatan ataupun harta, dan ironisnya terjadi pula di kalangan para pejabat tinggi dan politisi. Padahal dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menekankan keharusan manusia untuk mencontoh yang terdapat dalam diri Rasulullah serta menghindari kebejatan moral. Kendati demikian, nilai-nilai yang diamanatkannya dapat diterapkan setiap situasi dan kondisi. Nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakat sehingga Al-Quran dapat benar-benar menjadi petunjuk, pemisah antara yang hak dan yang batil, serta jalan bagi setiap problematika kehidupan yang dihadapi. Ayat ini merupakan pedoman bergaya hidup yang mana dengan pedoman itu, seseorang dapat mengontrol diri dan selalu mengintrospeksi kesesuaian gaya hidup sehari-harinya sebagai hamba Allah yang saleh. Nabi Muhammad menjadi tokoh Islam yang menjadi teladan semua umat muslim. Tidak hanya beliau, namun juga sahabat-sahabat Nabi juga menunjukkan sifat yang luar biasa dalam kehidupan berkeislaman. Membaca kisah Nabi dan para sahabatnya akan membuat kita banyak mengambil hikmah dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.